Orang ini terus bisa kita itu nggak aman, itu kan ada rahasia perusahaan kalau katanya Gus Dur itu. Apakah Mas Budi tahu tentang keadaan KPK yang sekarang ini sudah menjadi ASN? Bagaimana pendapat tentang hal tersebut? Kalau KPK sekarang itu sudah ASN, memang sudah ASN. Jadi KPK itu sudah nggak independensi lagi. Dia itu di bawahnya lembaga eksekutif dan juga legislatif. Iya, benar. Jadi kan KPK itu sebagai pintu untuk memberantas korupsi, di mana dia itu independen. Tapi sekarang mereka itu di bawah. Kalau berbicara bagian organisasi dari eksekutif, legislatif dan juga habis itu ASN, mereka itu kalau bergerak itu dibatasi, bakal dibatasi. Malah indikasi yang paling baik juga korupsi bakal semena-mena di Indonesia. Padahal KPK sendiri menyelidiki kasus korupsi itu bukan hanya dari golongan pemerintahan juga, bahkan lurah, desa, RT RW, dan juga mungkin ketua HMJ bisa dikoreksi itu kan semuanya. Karena kita kan berbicara komisi pemberantas, bukan berbicara ASN. Nggak tahu juga, Bang. Mungkin dari ASN ini, umur dari ASN kita sudah mengetahui kan, semisal guru, semisal tentara, polisi, itu kan minimal umur dari sebuah ASN 50 sampai 55 lah, kalau dibutuhkannya banget. Tetapi di ASN KPK umur mencapai 75 tahun. Nah, artinya kalau semisal KPK sekarang itu sudah berubah menjadi ASN, karena ada ketentuan juga di ASN bahwa kalau kita berbicara dari segi umur lah, kita mengoreksi dari segi umur dari 50 tahun itu pensiun. Iya. Pensiun. Tapi sekarang pegawai KPK sendiri itu ada yang usianya lebih dari itu. Kenapa kok dinamakan ASN? Artinya kan di balik semua itu ada dalang. Iya. Nah, menjadi pertanyaan kita saat ini, dalangnya siapa? Semua ada konspirasi, sehingga KPK dikatakan ASN karena kalau kita berbicara sebuah aturan sendiri di ASN, tentunya tidak relevan kalau dipakai di KPK. Dan seharusnya juga KPK itu bukan ASN, KPK pemberantas korupsi. Itu pintu utama untuk kita itu mengoreksi dan juga biar tidak merajalela korupsi di Indonesia. Saya menantang keras ketika ada hal seperti itu, dan kita sebagai mahasiswa tentunya itu mengkaji, ikut serta melihat kondisi saat ini, bukan begitu, Mas Akra? Iya. Saya izin memang seperti itu. Lanjut. Ngomong-ngomong soal ujian, Iya. kan ujiannya ini sudah tidak masuk akal. Yang ujiannya di mana Pancasila dikontra dengan sebuah agama. Mungkin kita sudah tahu agama yaitu Islam. Iya. Itu agama kita. Iya. Kalau berbicara sama Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok nggak Tuhan? Karena Tuhan dari beragam agama ini punya satu, bukan esa. Kalau kita bacanya di Pancasila itu esa, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, agama punya Tuhan masing-masing. Seperti itu mungkin. Iya. Lanjut sama yang mungkin lebih kontroversial lagi di TWK, ini juga pernah dengar seperti itu. Pernah dengar juga dari media resmi, sumbernya juga jelas. Gimana? Mungkin pertanyaannya. Mungkin di ASN sendiri itu sudah mungkin tahu KPK sudah mempunyai hukumnya sendiri. Iya. Tetapi dimasuki ASN. Kan ASN punya hukum sendiri kan? Iya. Jadi itu didobeli hukum. Jadi mungkin di situ mungkin apakah orang Indonesia ini memang sulit mencari orang-orang yang sangat pro terhadap demokrasi, yang ingin Indonesia bersih dari korupsi. Tapi di Pancasila kan kita
sudah dari poin 1 sampai ke 5 itu di tes TWK mengapa mencangkut pautkan tentang agama. Secara garis besar yang Anda omongkan tadi di poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Saya punya berbagai soal yang saya simpan. Mungkin saya bacakan. Iya, nggak apa-apa. sedikit. Ya, apa-apa. Ini malah menyangkut negara lain. Lucu juga sih pertanyaan TWK itu lucu juga. Mungkin saya bacakan. Semua orang Cina apakah sama saja setuju atau tidak? Mengapa harus Cina? Terus kalau pacaran ngapain saja? Kan sudah gak masuk akal kan? Umur pegawai KPK kan sudah lulus Iya. dari Polri, dari Kayak stasiun pemerintahan keamanan. kayak TWK itu peran penting banget bagi sosial melakukan sebuah tindakan seperti itu kan. Terus pertanyaan ketiga, pilih Pancasila atau Al-Quran? Itu paling kontroversial menurut saya, radikal banget itu. Mungkin dari situ kan di semayoritas di KPK kan semuanya tidak Islam. Itu bukti bahwa Bhinneka Tunggal Ika kita itu masih tetap hidup dengan beragam agama yang ada di KPK. Nah, kalau semisal pertanyaannya menuju seperti itu, karena juga pernah dengar salah satu poinnya juga, guru ngajimu siapa? Loh, kok gini pertanyaannya kok gini, menuju ke hal-hal yang seakan-akan itu, yang disalahkan itu Islam, kayak jilbab. Kenapa kamu pakai jilbab? Ya. Ngapain KPK? Kayak dia itu mengatur kita itu masuk surga atau tidak sih kayak gitu kan? Ada kayak gitu. Lucu banget. Seleksi. TWK kok gitu. Padahal kalau dari segi KPK sendiri, TWK itu kan sebagai dasar dan itu bukan menjadi sebuah aturan dia itu lolos atau tidak untuk menjadi pegawai di KPK. Karena ada metode lain dari KPK untuk menseleksi pegawai tersebut layak atau tidak menghuni di KPK. Tapi seakan-akan TWK itu diadakan kembali kepada pegawai dan itu berperan banget. Kok tiba-tiba kok menganonsemen sebuah berita 75 pegawai itu tadi, yang diantaranya 21 mungkin 21 itu yang masih bisa dibina, terus 40 berapa itu 44 atau berapa itu Mungkin 50 atau berapa itu ya 75 orang yang 75 ya, kalkulasinya secara semua itu 75 ya, dari 1.300 lebih menjadi dikeluarkan 75. Dan itu orang-orang yang sangat berperan penting. Apakah kesucian Pancasila ternodai? Kalau ngomong dari segi KPK sangat-sangat ternodai di situ, Pak. Tidak ada yang beradab, tidak ada persatuan. Ya, tidak ada juga keadilan sosial. Mana adilnya? Harusnya KPK mengerti terkait perbedaan agama di situ. Bukan seakan-akan mereka itu peran penting di sosialnya. Itu menurut kacamata saya. Ya. Mungkin banyak versi lain dari media-media yang mereka berkata. Cuma kalau saya niru kan buat apa ya? Plagiat banget itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ini waktu sudah sangat lama. Iya. Bincang-bincang dengan Siap. sampai sudah sangat lama. Mungkin ada kesan atau semangat demokrasi yang bisa ditunjukkan kepada teman-teman atau mahasiswa atau rakyat Indonesia. Mungkin Pak Jokowi bisa menonton atau Pak Firly. Luar biasa kalau menonton ya. Ya amin lah, itu harapan kita sangat besar itu. Karena gimana pun juga mereka harus juga melihat ada mahasiswa yang mengerti, mempelajari, mengkaji ulang terkait pengadaannya bukan isu, mungkin realitas tepatnya yang saat ini membumi di Indonesia. Mungkin pesan-pesan saya pada mahasiswa, teruslah jangan terlalu fokus di akademisi, karena rakyatmu itu tidak butuh angka indeks prestasi, tapi rakyatmu itu butuh aksi yang nyata. Butuh mahasiswa itu mengerti terkait kondisi, karena mahasiswa adalah agen perubahan. Meskipun kata revolusi gagap diungkapkan pada era reformasi, tapi meskipun gagap diungkapkan kata revolusi saat 98 dan menjadikan
mahasiswa itu menangkap kata reformasi yang mungkin secara radikal mengungkapkan kata revolusi. Artinya buah reformasi itu harus kita cerna. Meskipun lambung kita seakan-akan tidak mau mencerna buah reformasi tersebut. Seperti itu mungkin pesan kepada mahasiswa. Kita terus mengabarkan sumpah mahasiswa beserta maknanya. Terima kasih. 3 kata untuk Indonesia. 2 kata. 2 kata untuk Indonesia. Ya, silakan. 2 kata untuk perubahan. Hidup mahasiswa. Hidup Mahasiswa. Seperti itu. Terima kasih Mas Budi telah menjadi narasumber kami. Iya, sama-sama. Semoga tidak bosan-bosan untuk menjadi narasumber kami lagi. Siap. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, terima kasih. Semoga bisa kembali lagi di sini. Ya, kalau diundang. Sekian pembahasan dari kita. Jangan lupa tetap di Buha Bersuara.